Bab 1531, Rencana Keluarga Kerajaan. Selama mereka tidak memiliki masalah dengan otak mereka, mereka tidak akan membuat kesalahan dengan tidak menyukai Yang Chen. Mereka masih sangat jelas tentang kekuatan bertarung Yang Chen. Dia telah mencapai puncak alam bela diri surga dan dapat melawan banyak monster di tahap setengah langkah Spirit Plate. Sekarang Yang Chen telah mencapai tahap Spirit Plate akhir, bahkan jika dia tidak dapat melawan tahap Jinzun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi para ahli tahap Spirit Plate dari Sekte Hantu Ganas. Hanya keluarga kerajaan yang tahu betapa mengerikannya anggota Sekte Hantu Ganas. Mereka tidak memberi tahu Yang Chen rinciannya, terutama karena hal itu terlalu memalukan. Ada lebih dari 30 ahli di tahap Spirit Plate di keluarga kerajaan mereka, tetapi di Sekte Hantu Ganas hanya sekitar 10 ahli tahap Spirit Plate. Namun, ketika mereka bertarung, ahli tahap Spirit Plate kerajaan mereka dikalahkan, dan lebih dari 30 orang terbunuh, hanya menyisakan selusin. Sebaliknya, tidak ada ahli tahap Spirit Plate dari Sekte Hantu Ganas yang terluka, dan mereka kembali dengan selamat. Kalau mereka tahu Yang Chen sudah dengan mudah membunuh dua ahli tahap Spirit Plate dari Fierce Ghost Sect, mereka mungkin akan lebih bersemangat untuk mengajaknya bergabung ke aliansi mereka. Penatua Xie Yun juga berkata dengan gembira, "Selamat datang Yang Chen, temanku, untuk membantu. Kami akan berterima kasih di masa depan." "Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan bagianku untuk rakyat kita sendiri. Lagi pula, tidak masuk akal bagiku untuk membantu orang luar." Yang Chen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Kurasa keluarga kerajaan pasti punya rencana sendiri sekarang karena Sekte Hantu Ganas begitu sombong. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Salahkan Wu Changkong yang tidak tahu terima kasih itu." Penatua Xie Yun sangat kesal hingga amarahnya gatal. Kaisar yang selalu menang adalah yang paling kesal, dia menggerutu, bagaimana mungkin keluarga Wuku punya anjing yang tidak tahu terima kasih, berkolusi dengan orang luar untuk bergabung melawan rakyat kita sendiri. Penatua Xie Yun melambaikan tangannya, "Lupakan saja, jangan sebut Wu Changkong, itu membuatku marah. Mari kita bicarakan rencana kita dengan teman muda Yang Chen terlebih dahulu." Yang Chen menajamkan telinganya, sangat penasaran. Penatua Xie Yun kemudian menjelaskan tanpa ada yang terlewat, target para anggota Sekte Hantu Ganas itu adalah pintu verifikasi Dao, dan Yang Chen, temanku, kau seharusnya tahu tentang ini. "Ya, tentu saja aku tahu," jawab Yang Chen. "Namun, harta karun di dalam gerbang verifikasi Dao jumlahnya terbatas, dan kita bahkan tidak dapat membaginya di antara kita sendiri, apalagi membiarkan orang lain membagikannya. Hua Wanru dari Ling Nuzong telah bersatu dengan kita, dan mereka akan membantu kita menangani apapun yang berhubungan dengan Sekte Hantu Ganas. Selain itu, kita juga telah segera menghubungi Bai Yudi dan Lilian Feng. Ketika mereka mengetahui tentang masalah Sekte Hantu Ganas, mereka sangat bersedia membantu setelah berdiskusi denganku. Sekarang, keluarga kerajaan kita hanya menunggu mereka berdua tiba di sini. Begitu mereka bekerja sama dengan keluarga kerajaan kita, dengan 5 ahli tahap demigod melawan 3 ahli tahap demigod dari Sekte Hantu Ganas, kita akan memiliki kesempatan untuk menang," kata Penatua Xie Yun. "Beberapa peluang menang, apa maksudnya ini, Kai Yi?" Yang mendengar rencana ini untuk pertama kalinya, merasa bingung dan bingung. Mungkinkah 5 ahli tahap demigod tidak cukup untuk menekan 3 ahli tahap demigod dari Sekte Hantu Ganas itu? "Baiklah, Nona Kai, Anda tidak tahu tentang ini. Sejujurnya, ketika kami awalnya bergabung dengan Hua Zongzu untuk melawan 3 ahli tahap demigod dari Sekte Hantu Ganas, kami berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tampaknya kami tidak memiliki taktik apapun ketika ketiganya bergerak. Hanya Hua Wanru yang sedikit lebih baik, sementara kami berdua tidak dapat bertahan lebih lama lagi." Tetua Xie Yun tertawa meremehkan diri sendiri, ketiga orang dari Sekte Hantu Ganas tampaknya telah berhenti menekan karena Hua Wanru. Atau mungkin mereka takut pertarungan itu akan menyakiti kedua belah pihak, jadi mereka tidak maju lebih jauh. Jika tidak, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada Hua Wanru, tetapi kami berdua akan kesulitan untuk lolos dari cedera atau kematian. Siapapun yang merupakan ahli tahap demigod pasti memiliki harga diri, dan tidak ada seorang pun yang akan mengaku lebih rendah sampai mereka mencapai tingkat tertentu. Akan tetapi dilihat dari raut wajah Tetua Xie Yun, nampaknya mereka telah dipukuli habis-habisan. Hal ini membuat Yang Chen makin penasaran tentang seberapa kuat ketiga ahli tingkat demigod dari Sekte Hantu Ganas itu. "Jadi, apa selanjutnya?" Yang Chen bertanya dengan bingung. "Sebelum bergabung dengan Bai Yudi dan Lilian Feng, kami berencana untuk meliput operasi mereka," kata Penatua Xie Yun. "Penutup, apa maksudmu?" Yang Chen tidak mengerti. Kaisar yang selalu menang menjelaskan, "Kami khawatir Lilian Feng dan Bai Yudi yang memasuki Sekte Wilayah Utara akan terdeteksi oleh 3 ahli tingkat demigod dari Sekte Hantu Ganas. Begitu mereka menyadarinya, kami akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika Bai Yudi dan Lilian Feng menderita korban, pada dasarnya kami akan musnah. Saat itu, Sekte Hantu Ganas akan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah kami, dan kami tidak akan memiliki cara untuk menghentikan mereka."
Dilihat dari temperamen anggota Sekte Hantu Ganas itu, aku khawatir mereka akan menganggap semua manusia di daerah ini sebagai santapan Raja Hantu mereka, bahkan tanpa berkedip saat melakukannya. Tetua Sieyun menggertakkan giginya. Menurutku orang-orang dari Sekte Hantu Ganas itu bahkan tidak melihat manusia di daerah ini sebagai manusia. Mata banyak orang sudah merah karena marah. Yang Chen tahu bahwa Sekte Hantu Ganas sama sekali bukan kelompok yang baik. Sekarang dia bertanya, metode apa yang harus kita gunakan untuk menutupinya? Dalam beberapa hari, kami berencana untuk menantang Sekte Hantu Ganas di pintu depan Sekte Wilayah Utara, menggunakan nama duel 1 lawan 1 untuk berdiskusi dan bertukar jurus dengan Sekte Hantu Ganas, kata Kaisar yang selalu menang sambil tertawa. Sekte Hantu Ganas pasti akan lebih dari bersedia untuk berdiskusi dan bertarung dengan kami, dan mereka bahkan mungkin membuat keributan besar tentang mengalahkan kami untuk mempermalukan kami dan memperkuat kekuatan mereka sendiri. Namun, sebenarnya, menang akan menjadi yang terbaik, tetapi kalah belum tentu merupakan langkah yang buruk bagi kami, karena kami dapat sepenuhnya menyeret Sekte Hantu Ganas sementara Bai Yudi dan Lilian Feng bergabung dengan kami. Saat itu, dengan 5 ahli tahap demigod berkumpul, kami akan memegang kendali. Mendengar ini, Yang Chen pikir itu adalah strategi yang bagus, tetapi dia khawatir tentang karakter macam apa yang mungkin dimiliki oleh 3 ahli tahap demigod dari Sekte Hantu Ganas dan apakah mereka akan menyadari sesuatu sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen menyadari bahwa metode ini sudah merupakan yang terbaik yang ada, dan dia tidak punya cara untuk mengubah apapun, jadi dia berkata, ini memang trik yang cerdas. Pada saat itu, aku bersedia menyumbangkan kekuatanku. Haha, dengan Yang Chen, sahabatku, mengatakan hal itu, kita bisa tenang. Penatua Sieyun dan Kaisar yang selalu menang melihat bahwa Yang Chen tidak terlalu peduli dengan kegagalan mereka menyelamatkan Sekte Wilayah Utara, jadi mereka benar-benar santai. Jadi, kelompok itu mendiskusikan lebih banyak detail. Akhirnya, Penatua Sieyun dan Kaisar yang selalu menang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Baiklah, kami berdua tidak tahu apakah ini pantas untuk ditanyakan. Teman muda Yang Chen, kami mendengar bahwa kau dikejar oleh Sekte Hantu Ganas dan mereka bahkan mengirim 2 ahli tingkat Spirit Plate dan Wu Changkong untuk memburumu. Bagaimana kau dan Kai bisa lolos? Tetua Sieyun dan Kaisar yang selalu menang bertanya. Bukannya mereka tidak percaya pada Yang Chen, tetapi mereka benar-benar merasa ada yang tidak jelas dalam situasi ini. Bab 1532, Teknik Pohon telah selesai. Kai berkata terus terang dan kasar, mendengar beberapa orang bertanya, dia langsung membuka matanya lebar-lebar dan berkata, melarikan diri kembali. Apakah itu bisa dihitung sebagai melarikan diri? Wu Changkong dan 2 Kaisar Agung tahap pelat roh dari Sekte Hantu Ganas semuanya dibunuh oleh Yang Chen. Hanya setelah membunuh mereka dia kembali, itu seharusnya tidak dihitung sebagai melarikan diri. Apa, bagaimana itu mungkin? Ini benar-benar mustahil. Nona Kai, saya rasa sebaiknya Anda tidak bercanda. Wu Changkong adalah seorang ahli di periode integrasi dan hampir mencapai tahap demigod. Dengan level seperti itu, teman muda Yang Chen baru saja berada di tahap Spirit Plate, bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya? Lagi pula, karakter-karakter dari Sekte Hantu Ganas itu, kalian juga pernah bertarung melawan mereka. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan dengan identitas kalian sebagai merak 7 warna, kalian mungkin akan lebih banyak kalah daripada menang. Kai jauh lebih lugas memang, tahap Spirit Plate dari Sekte Hantu Ganas itu kuat, dan aku tidak yakin bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan solo. Namun, hanya karena aku tidak bisa mengalahkan mereka, bukan berarti Yang Chen tidak bisa. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri. Kaisar yang selalu menang dan Tetua Sieyun dengan penasaran bertanya kepada Yang Chen, teman muda Yang Chen, apakah yang dikatakan Nona Kai itu benar? Yang Chen terdiam sejenak, merasa tak berdaya karena Kai telah mengungkapkan masalah itu terlalu cepat. Ngomong-ngomong, intelijen keluarga kerajaan sangat cepat. Sepertinya mereka telah menanam mata-mata atau memiliki jaringan intelijen sendiri di Sekte Wilayah Utara. Karena Kai sudah membicarakannya, tentu saja dia tidak akan menyangkalnya dan langsung berkata, ya, benar, Wu Changkong dan 2 Master Spirit Plate Stage dari Fierce Ghost Sect semuanya dibunuh olehku. Tentu saja, ada sedikit keberuntungan yang terlibat, jadi para senior tidak perlu terlalu terkejut. Ketika Yang Chen benar-benar mengakuinya, para Kaisar Agung ini masih sangat terkejut. Kai adalah wanita yang terus terang, dan dapat dimengerti bahwa mereka terkadang berbohong, namun, dari apa yang mereka ketahui tentang Yang Chen, pemuda ini jarang berbicara omong kosong. Teman muda Yang Chen, apakah ini benar? Penatua Sieyun bertanya dengan heran. Tepatnya, Wu Changkong melarikan diri. Dia tampaknya menyembunyikan sesuatu, tetapi saya tidak tahu teknik apa itu. Saya melihatnya dengan jelas berhenti bernapas, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan tiba-tiba hidup kembali di tengah jalan? Yang Chen menggertakkan giginya. Mendengar hal ini, Kaisar yang selalu menang menepuk meja, benar sekali. Yang Chen terkejut, senior umur panjang berarti. Wajah Kaisar yang selalu menang itu penuh dengan kepahitan, aku harus menanggung sebagian kesalahan ini.
Jika bukan karena aku, teman muda Yang Chen mungkin benar-benar telah membunuh Wu Changkong kali ini. Penatua Xie Yun melanjutkan, dulu, Chang Sheng pernah memberikan Wu Changkong sebuah manik emas penyelamat hidup. Manik emas ini adalah harta karun yang tidak biasa yang diperoleh Chang Sheng selama bertahun-tahun, dan asal-usulnya belum diketahui hingga hari ini. Total ada 2 manik emas penyelamat hidup, yang diberi nama oleh Chang Sheng sendiri. Pada tahun-tahun awal, Chang Sheng menggunakan satu sendiri, dan setelah ia menjadi seorang demigod, ia merasa tidak membutuhkannya lagi, jadi ia memberikannya kepada keturunannya Wu Changkong. Karena manik emas penyelamat hidup inilah yang Chen gagal membunuh Wu Changkong sepenuhnya. Pada akhirnya, manik itu membentuk selaput tipis di sekitar tubuh orang tersebut untuk melindungi hidup mereka, melucuti ki mereka sepenuhnya, menciptakan ilusi kematian yang hampir mustahil untuk dikenali. Kaisar yang selalu menang itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku tidak menyangka bahwa teman muda Yang Chen benar-benar akan mendorong Wu Changkong ke titik seperti itu dan membunuh 2 master tahap Spirit Plate dari Sekte Hantu Ganas. Hanya dia dan beberapa orang seperti Kaisar Xie Yun yang mengetahui manik emas penyelamat jiwa ini, Yang Chen tidak mungkin mengetahuinya. Jika Yang Chen tahu tentang hal itu, tidak sulit untuk menilai bahwa Yang Chen benar-benar hampir membunuh Wu Changkong. Ini, kekuatan teman muda Yang Chen. Banyak kaisar besar di sekitarnya merasa bahwa Yang Chen diselimuti oleh tabir misterius setelah mendengar apa yang dikatakan kaisar pemenang abadi. Setelah itu, banyak kaisar agung mulai mendekati Yang Chen. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memahami kekuatannya, yang memungkinkannya mengalahkan master di periode integrasi saat berada di tahap piring roh. Yang Chen secara alami mengetahui pikiran para kaisar besar ini, tetapi dia hampir tidak dapat berbicara tentang peluang yang dimilikinya, jadi setelah mengucapkan beberapa patah kata sopan, dia pergi. Ketika dia pergi ke Sekte Wilayah Utara, para Kaisar Agung ini akan datang memanggilnya. Begitu saja, Yang Chen segera bertemu dengan teman-teman dan keluarganya di keluarga kerajaan. Kai membawa keluar semua orang dari seluruh istana, yang berhasil menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Setelah melihat orang-orang ini, Yang Chen tentu saja tidak bisa menghindari sapaan yang meriah dan penuh kasih sayang. Namun, setelah memikirkannya, Yang Chen masih merasa bahwa bahkan keluarga kerajaan mungkin tidak aman, jadi dia membawa orang-orang ini ke negara Dewa Tiandu. Saat ini, negeri suci Tiandu hampir tidak dianggap sebagai satu-satunya tanah suci di daerah ini. Penatua Yuban, aku harus merepotkanmu dengan masalah ini, kata Yang Chen. Tuan muda, tenang saja, mengapa repot-repot bersikap sopan padaku? Selama jiwaku tidak mati, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga dan teman-teman Tuan muda, kata Yuban dengan hormat. Nada suaranya banyak berubah dan mulai menyebut dirinya sebagai pelayan tua. Dia sudah terkejut sebelumnya, tidak menyangka Yang Chen sudah memasuki tahap Spirit Plate. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk melayani Yang Chen sebagai gurunya ketika waktunya tepat. Bagaimanapun, Yang Chen memiliki kualifikasi untuk mewarisi gelar Kaisar Tiandu. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak merasakan perubahan pada gelar Yuban? Namun, dia tidak dapat mengendalikan hal-hal ini, jadi dia hanya berkata, kalau begitu, terima kasih, Tetua Yuban. Bagaimanapun, junior harus mundur untuk sementara waktu di negara Dewa Tiandu. Saya akan segera mengatur tempat peristirahatan untuk Tuan Muda, kata Yuban berulang kali. Yang Chen mengangguk, lalu mengikuti Yuban ke lokasi retret dan mulai mundur dengan tenang. Dia memang butuh waktu untuk berkultivasi secara tertutup sekarang. Dia telah memasuki tahap Spirit Plate sekarang, dan dia harus memperbaiki banyak aspek. Ling Yingjue, teknik pohon, dan murid ilahi Lingqi, begitu pula tubuh ilahi Taichu, semuanya telah mencapai titik kemacetan dalam kultivasinya, dan ia perlu menerobosnya selama mundur. Akan tetapi, dia sangat jelas mengenai untung dan ruginya, jadi dia terlebih dahulu mengolah teknik pohon, dan menunda 3 teknik lainnya untuk kemudian. Teknik roh alamnya telah dikultivasikan sampai batas tertentu, dan yang tersisa untuk mempelajari teknik pohon hanyalah waktu. Sekarang setelah ia memiliki waktu untuk menenangkan diri dan berkultivasi, dalam waktu kurang dari setengah bulan, Yang Chen telah menguasainya sepenuhnya. Setelah mendapatkan kendali, wajah Yang Chen menunjukkan ekspresi gembira. Karena hanya setelah berhasil membudidayakannya, seseorang dapat mengetahui betapa dahsyatnya teknik pohon ini. Pada saat ini, Yang Chen meraih dengan tangannya, mengendalikan energi alam, dan segera setelah itu, tanaman merambat besar diam-diam menembus tanah. Tanaman merambat ini tajam dan tebal, dan melesat langsung ke ketinggian beberapa puluh kaki sebelum berhenti. Bab 1533, 5 Kaisar berkumpul. Ini bukanlah akhir. Yang Chen mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, 1, 2, 3, lusinan tanaman merambat menembus tanah, mencapai ketinggian puluhan meter sebelum berhenti. Tentu saja, semua tanaman merambat ini dikendalikan oleh Yang Chen sendiri. Volume ki sejatinya mampu membuat tanaman merambat itu mencapai ketinggian yang lebih tinggi lagi. Yang terpenting adalah kekerasan dan kecepatannya. Tanaman merambat itu hanya butuh beberapa saat untuk mencapai ketinggian lebih dari 10 meter. Seolah-olah mereka muncul dan menghilang dalam sekejap.
Itu sama saja seperti Extermination Tree Array yang pernah dia gunakan sebelumnya. Apa yang digunakan Yang Chen sekarang seperti Extermination Tree Array yang dapat berpindah-pindah, jauh lebih kuat daripada yang asli. Teknik ini sangat hebat dalam hal serangan diam-diam dan berbagai aspek lainnya. Selain itu, tanaman merambat itu tidak akan mudah menghilang. Selama dia menggunakan teknik pohon dalam jangkauannya, bahkan jika mereka tidak terbunuh oleh tanaman merambat itu, mereka akan dikejar-kejar tanpa tujuan oleh tanaman merambat itu dan sulit untuk melarikan diri. Yang Chen kemudian teringat pada penilaian monyet iblis bermata ungu terhadap teknik pohon ini. Memang, penilaian monyet iblis bermata ungu terhadap teknik ini menunjukkan betapa hebatnya teknik ini. Sekarang setelah berhasil mengolahnya, Yang Chen menambahkan kartu truf lain ke gudang senjatanya. Dengan teknik ini, aku bertanya-tanya apakah aku bisa memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik saat menghadapi dewa setengah yang kuat, gumam Yang Chen dalam hati. Tahap demigod. Dia tidak tahu apapun tentang kekuatan tahap demigod. Jika sebelumnya, dia mungkin akan senang untuk sementara waktu setelah berhasil mengolah teknik pohon, tetapi sekarang semuanya berbeda. Bukan karena dia sulit untuk dipuaskan, dia hanya tidak bisa merasa puas. Situasi sekte hantu ganas saat ini tidak memungkinkannya untuk bersantai. Namun, sekarang tidak banyak waktu tersisa, dan dia takut sudah terlambat untuk mengolah murid ilahi Lingqi dan metode kultivasi lainnya. Jadi, Yang Chen tidak punya pilihan selain melepaskan ide ini dan memikirkan cara menyelamatkan hidup apa yang bisa dia andalkan dalam waktu singkat. Setelah banyak pertimbangan, Yang Chen beralih ke seni bela diri spirit talisman. Namun, jimat biasa tidak banyak berguna baginya. Satu-satunya yang dapat membantunya adalah Mahakarya Huang Taiji, 3 jimat terlarang utama. Ketiga jimat ini merupakan hipotesis Huang Taiji, apakah bisa digunakan atau tidak, Yang Chen tidak tahu. Perbedaan besar antara jimat dan ramuan adalah bahwa setelah ramuan dibuat, efektivitasnya dapat ditentukan dengan melihat kualitas ramuan tersebut. Namun, jimat berbeda. Jimat menyegel kekuatan di dalam jimat, dan sulit untuk mengetahui keefektifannya dari luar. Selain itu, jimat hanya berfungsi sekali, jadi siapa yang berani menggunakannya begitu saja? Memikirkannya, Yang Chen tidak punya pilihan lain selain mulai membuat 3 jimat terlarang. Di antara ketiga jimat itu, ada 2 yang ingin dibuat oleh Yang Chen, jimat spiritual bulan pemakan tengu dan jimat tak berbentuk semua hukum. Untuk membuat jimat tak berbentuk semua hukum, Yang Chen perlu mengumpulkan hukum surgawi seperti petir, tsunami, dan badai. Kekuatan jimat ini, yang terbuat dari kekuatan-kekuatan ini, sulit diperkirakan. Namun, dia tidak punya waktu untuk mencari petir dan tsunami sekarang. Di masa lalu, ketika mereka melawan klan iblis larangan, ada banyak daerah yang terkena bencana alam, tetapi pada saat itu, Yang Chen tidak dapat mengumpulkan bahan dasar untuk jimat tak berbentuk semua hukum. Karena itu, Yang Chen memusatkan perhatian pada jimat spiritual bulan pemakan tengu. Setelah bertempur, ia memperoleh beberapa harta karun. Dengan bahan-bahan yang ada, dikombinasikan dengan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh negara Dewa Tiandu, tidaklah sulit bagi Yang Chen untuk menghasilkan jimat spiritual bulan pemakan tengu. Memikirkan hal ini, Yang Chen mulai membuatnya. Kali ini, dia mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk itu. Setelah menghabiskan 5 hari 5 malam, Yang Chen akhirnya menyelesaikan jimat spiritual bulan pemakan tengu. Akan tetapi, dia tidak memperlihatkan kegembiraan seperti ketika dia berhasil membuat ramuan, karena dia memegang jimat itu dengan ragu-ragu, tidak tahu apakah itu akan berhasil. Yang terpenting adalah dia tidak berani menggunakan jimat itu, lagi pula, efeknya akan hilang setelah sekali pakai. Siapa yang berani menggunakannya? Setelah berpikir panjang, Yang Chen harus menyerah. Membuat jimat ini seperti berjudi. Dia hanya bisa menerima hasilnya dan tidak terlalu memikirkannya. Hah! Ada yang datang. Yang Chen merasakan seseorang mengirimkan jimat transmisi suara dari sisi lain susunan teleportasi. Sekarang dia tidak lagi berhati-hati dalam berteleportasi ke negara Dewa Tiandu. Bagaimanapun, kekuatannya sudah cukup, dan orang-orang kuat seperti dia biasanya memiliki beberapa rahasia. Mereka semua mengetahuinya, dan bahkan jika mereka menemukan beberapa keraguan, mereka akan berpura-pura tidak mengetahuinya. Tidak seorang pun akan sebodoh itu untuk menyelidikinya secara menyeluruh dan menyebabkan konflik. Ketika Yang Chen kembali ke keluarga kerajaan, dia melihat jimat transmisi suara dan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dia segera pergi ke tempat berkumpul. Saat dia tiba, para kaisar dari keluarga kerajaan telah berkumpul, termasuk tetua Xie Yun dan kaisar yang selalu menang. Ketika Yang Chen tiba, banyak kaisar berbicara sopan, mencoba menyenangkannya sampai batas tertentu. Yang Chen tahu tujuan para kaisar berusaha menyenangkannya, dan dia menjawab satu persatu, lalu bertanya dengan heran, "Saya dengar undangan pertempuran sudah dikirim." "Ya, dan Sekte Hantu Ganas telah menanggapi. Kita bisa berangkat hari ini, dan dalam waktu sekitar 3 hari, kita akan menghadapi anggota Sekte Hantu Ganas lagi," kata kaisar yang selalu menang dengan ramah. "Begitu ya, kalau begitu, sebaiknya aku bersiap," jawab Yang Chen dengan hormat. "Tidak perlu, Yang Chen.
Kami punya tugas lain untukmu, kata kaisar yang selalu menang sambil tersenyum. Yang Chen tidak bisa menahan rasa bingungnya, saya tidak tahu tugas apa yang diberikan senior Changsheng untuk saya. Begini, kami tahu Anda ingin membantu Sekte Wilayah Utara dan mempelajari lebih lanjut tentang situasi mereka saat ini. Namun, sebelum berpartisipasi dalam pertempuran, jangan khawatir. Kami harap Anda dapat membawa Lilian Feng ke keluarga kerajaan terlebih dahulu, kata Penatua Xie Yun. Kenapa? Tanya Yang Chen bingung. Penatua Xie Yun tersenyum dan berkata, terutama karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan Lilian Feng, dan dia memiliki kepribadian yang santai. Sulit untuk mengatakan berapa lama dia akan membantu kita. Jika kamu menemuinya secara langsung, mungkin pendiriannya akan lebih teguh. Ini juga bagus untuk Sekte Wilayah Utara milikmu. Jika dia mengetahui bahwa kamu dalam kesulitan, dia pasti akan membantumu. Sudah diketahui umum bahwa Lilian Feng berutang budi padamu. Sebenarnya, setelah kau membawa Lilian Feng, kau bisa ikut bertempur nanti. Saat itu, dengan kehadiran Lilian Feng, moral kita akan semakin tinggi, tambah kaisar yang selalu menang. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Namun, ia dengan cepat menerima saran tersebut. Meskipun agak mengeksploitasi kebaikan Lilian Feng, gambaran yang lebih besar sekarang lebih penting, dan Yang Chen tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Dia akan membawa Lilian Feng secara pribadi untuk memastikan berkumpulnya 5 kaisar. Pada saat itu, mereka akan memiliki kemampuan untuk menghadapi Sekte Hantu Ganas. Bab 1534, ada tahi lalat. Baiklah, aku, Junior, akan mengurus masalah ini. Aku pasti akan membawa senior Lilian Feng untuk bergabung melawan Sekte Hantu Ganas. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Jika memang begitu, terima kasih, teman muda Yang Chen. Hati-hati di jalan. Tetua Xie Yun berkata dengan khawatir. Jika Lilian Feng tiba-tiba mundur, katakan padanya bahwa kita masih bisa membuat konsesi dalam masalah verifikasi pintu Dao. Ketika sampai pada akhirnya, Penatua Xie Yun ragu-ragu, tetapi akhirnya dia mengatakannya dengan hati yang teguh. Dia takut Lilian Feng tidak akan membantu. Mendengar ini, Yang Chen bertanya dengan heran, mungkinkah pintu verifikasi Dao akan segera terbuka? Penatua Xie Yun tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi dan berkata, ya, sepertinya Sekte Hantu Ganas punya cara untuk menghitung waktu pembukaan pintu verifikasi Dao. Beberapa waktu lalu, kami mengirim orang untuk menyelidiki pintu verifikasi Dao dan menemukan bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk membukanya. Paling lama, itu akan memakan waktu setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, akan lebih baik jika kita bisa menekan Sekte Hantu Ganas. Jika tidak, kita harus membagi kepentingan dengan Sekte Hantu Ganas. Jika tidak, kita akan kehilangan banyak kepentingan untuk pintu verifikasi Dao. Yang Chen mengangguk, tidak menyangka bahwa pintu verifikasi Dao akan terbuka setelah sekian lama. Teman muda Yang Chen, karena kamu sekarang bersedia membantu keluarga kerajaan kami dengan sepenuh hati, keluarga kerajaan kami juga akan membalas budi kamu dengan baik untuk masalah verifikasi pintu Dao. Kaisar yang selalu menang tersenyum ramah, tidak pelit terhadap Yang Chen. Alasan utamanya adalah keluarga kerajaan telah kehilangan terlalu banyak kaisar agung, dan kekuatan tempur Yang Chen sangat berharga. Bahkan jika mereka memberinya lebih banyak, itu tidak akan menjadi masalah. Ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah di permukaan, tetapi dia sudah berpikir keras di dalam hatinya. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki kunci kristal di tangannya. Semua orang tahu bahwa kunci kristal itu menyangkut harta karun paling penting di seluruh balai bukti. Ekspresi Yang Chen seolah baru saja terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa melihat petunjuk apapun. Setelah berbicara dengan anggota keluarga kerajaan selama beberapa kalimat lagi, Yang Chen menyetujui permintaan keluarga kerajaan. Dia berangkat bersama Kai Yi sehari sebelum keluarga kerajaan pergi ke Sekte Wilayah Utara untuk melawan Sekte Hantu Ganas, menuju perbatasan antara wilayah utara dan wilayah tengah untuk bertemu Lilian Feng. Sebagai seorang individu, Yang Chen sangat akrab dengan geografi. Selain kecepatannya yang tinggi, ia tiba di persimpangan antara wilayah tengah dan wilayah barat dalam satu hari. Ketika dia tiba di persimpangan, Lilian Feng belum tiba, dan Yang Chen tidak terburu-buru. Keluarga kerajaan telah menyebutkan bahwa Lilian Feng akan tiba dalam waktu 2 hari, dan waktunya tidak akan terlalu lama. Dalam 2 hari ini, ia dapat sepenuhnya duduk dan bermeditasi. Namun, saat ia baru saja menemukan puncak gunung dan hendak duduk bersiap untuk bermeditasi, perubahan tiba-tiba terjadi. Di atas langit, tiba-tiba terdengar suara dingin di tengah guntur dan kilat, dengan sedikit nada mengejek, sepertinya keluarga kerajaan agak waspada, bahkan mengirim seseorang untuk menjemput Lilian Feng. Namun, orang yang mereka kirim terlalu lemah. Mengandalkan Spirit Plate Stage untuk menjemput Lilian Feng, apakah ada perbedaan antara itu dan tidak datang sama sekali? Yang Chen terkejut dan segera mundur. Tiba-tiba, dia melihat seorang lelaki tua dengan sosok rangka muncul tidak jauh darinya. Lelaki tua itu memegang tongkat rusa, dan seluruh wajahnya seperti wajah hantu. Ia menatap Yang Chen dengan senyum sinis di wajahnya.
Yang Chen masih terkejut, karena lelaki tua ini sudah berada di tahap setengah dewa, dan ki-nya persis sama dengan dua anggota sekte hantu ganas yang pernah dilawannya sebelumnya. Jelaslah bahwa lelaki ini berasal dari sekte hantu ganas. Hal itu membuat wajah Yang Chen menjadi dingin. Apakah kamu salah satu dari 3 dewa dari sekte hantu ganas? Kamu memang pandai mencari bakat, tapi harus kukatakan, keberuntunganku tidak terlalu buruk. Aku baru saja mendengar bahwa seorang pria tidak berguna bernama Wu Changkong dipukuli dan melarikan diri oleh seorang anak bernama Yang Chen. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu sekarang. Kamu terlihat seperti gambar yang ditunjukkan pada peta kesadaran ilahi. Kamu adalah Yang Chen. Orang tua ini berkata dengan dingin. Benar sekali, ini aku. Sepertinya ketenaranku cukup besar, kata Yang Chen. Orang tua itu mencibir, nak, orang terkenal sering mati dengan cepat. Bertemu denganku berarti kau akan bernasib buruk. Aku akan membiarkanmu mati dengan pengertian, namaku Chen Jingkui, salah satu dari 3 utusan yang dikirim oleh Sekte Hantu Ganas. Ingat namaku saat kau pergi ke alam baka. Oh tunggu, kau tidak punya kesempatan untuk pergi ke sana lagi. Aku harus memberikan jiwamu pada makhluk hantuku sebagai makanan. Orang tua itu mengucapkannya dengan tenang, seolah-olah itu adalah masalah yang sangat tidak penting. Bahkan jika dia membunuh Yang Chen, hasilnya tetap sama. Saat dia berbicara, Chen Jingkui telah mengambil tindakan dalam sekejap. Ketika dia bergerak, gas hitam di sekitarnya langsung menyebar, dan kemudian mulai terkorosi secara besar-besaran, mengubah truki menjadi gas hitam. Kemudian, suara hantu meratap dan serigala melolong bergema, disertai gas hitam, melonjak ke arah Yang Chen. Melihat gas hitam menyerangnya, Yang Chen segera melawan, menyebarkan api 3 kali lipat dalam upaya untuk menghalangi gas dari luar. Namun, saat ketiga apinya dilepaskan, mereka langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan ketiga api yang digabungkan tidak dapat menandingi penyebaran ki hantu. Teknik macam apa ini? Pupil mata Yang Chen mengecil. 3 apinya sama sekali tidak ada tandingannya, yang membuat Yang Chen kesulitan dan segera memanggil raksasa petir. Keempatnya bersama-sama, mereka bergumul dengan ki hantu. Chen Jingkui mengangkat alisnya sedikit. Awalnya dia berpikir bahwa menyelesaikan Spirit Plate Stage seharusnya sangat mudah, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen benar-benar melindungi dirinya sendiri tanpa langsung gagal dan mati. Yang Chen kini berkeringat deras, memikirkan tindakan balasan di kepalanya. Jika dia ingin melarikan diri, dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri. Tetapi bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia tidak bisa lari sekarang. Jika dia bisa, apa yang akan terjadi pada Li Lianfeng? Chen Jingkui memilih untuk tidak menyerang Yang Chen secara diam-diam karena ia mengira Yang Chen tidak berarti apa-apa dan akan hancur, namun jika Chen Jingkui benar-benar menyerangnya secara diam-diam, Yang Chen pasti sudah mati sekarang. Adapun Li Lianfeng, Chen Jingkui tentu tidak akan bersikap sopan, dan pasti akan memilih untuk menyerang secara diam-diam. Jika Li Lianfeng benar-benar dalam masalah, bahkan jika dia tidak mati dan melarikan diri, situasi di mana kelima kaisar berkumpul tidak akan terjadi. Kalau begitu, bagaimana mereka akan menghadapi Sekte Hantu Ganas? Apa yang paling dikhawatirkannya memang telah terjadi. Ketiga dewa setengah dewa dari Sekte Hantu Ganas bukanlah orang bodoh, mereka juga tidak meremehkan musuh-musuh mereka. Mereka telah mengetahui tentang kejadian-kejadian di sekitarnya sejak awal. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan 5 kaisar, dan 3 dewa setengah dewa dari Sekte Hantu Ganas juga telah menduga hal itu. Tidak, itu bukan tebakan. Jika itu hanya tebakan, bagaimana mungkin waktu Chen Jingkui bisa begitu sempurna? Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Ada tikus tanah. Dia menggertakkan giginya dan membuat pernyataan tegas. Bab 1535, Kekuatan Ilahi. Sekarang situasi seperti itu telah muncul, tidak diragukan lagi pasti ada pengkhianat di dalam. Lagi pula, tidak peduli seberapa luas informasi yang dimiliki Li Lianfeng, dia tidak mungkin dapat menghitung waktu dengan begitu tepat, bahkan mengetahui kapan Li Lianfeng akan tiba di sini. Yang membuat Yang Chen bingung adalah bagaimana orang-orang dari Sekte Hantu Ganas bisa melakukan hal ini. Akan tetapi, setelah memikirkannya, dia segera menyadari bahwa karena Sekte Hantu Ganas punya cara untuk berhubungan dengan Wu Changkong dan menjadikannya boneka mereka, mereka tentu punya cara untuk menanam pengkhianat lain juga. Kemungkinan besar bukan pihak Li Lianfeng, terutama karena lokasinya terlalu jauh, dan Sekte Hantu Ganas tidak mungkin menanam mata-mata di tempat seperti itu. Jadi, mungkin itu ada di dalam keluarga kerajaan. Namun, ia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan masalah pengkhianat dalam keluarga kerajaan. Ia harus berusaha untuk bertahan hidup dan mengubah situasi saat ini. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia harus mencoba menghadapi pembangkit tenaga listrik tahap demigod secara langsung. Yang Chen berwajah serius, saat dia menggunakan raksasa petir untuk melawan gas hitam, lalu diam-diam memanipulasi ular api roh, berencana untuk menyerang Chen Jingkui secara diam-diam. Chen Jingkui kini terpikat oleh metode Yang Chen. Lagi pula, di benuanya sendiri, ia mungkin tidak dapat membunuh Spirit Plate Stage dengan mudah.
Namun di sini, membunuh Spirit Plate Stage semudah membunuh ayam, dan Yang Chen adalah orang pertama yang tidak dapat ia hancurkan. Saat dia ingin melihat trik apa yang disembunyikan Yang Chen, Chen Jingqui tiba-tiba merasakan sesuatu. Mencoba menyergapku. Chen Jingqui melambaikan tangannya, dan dari lengan bajunya, banyak makhluk hantu dengan mulut menganga muncul, menggigit sepotong api yang bergerak cepat. Api ini adalah ular api roh yang dikendalikan oleh Yang Chen. Apa? Yang Chen sama sekali tidak bisa melihat metode Chen Jingqui, dan harus menghancurkan ular api roh. Dalam sekejap, ular api roh berubah menjadi aliran api dan menghilang menjadi asap, kembali ke tangan Yang Chen. Chen Jingqui mencibir, berani menyergap. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, tiba-tiba sebuah tanaman merambat besar muncul dari tanah, menembus dada Chen Jingqui dari bawah kakinya. Pupil mata Chen Jingqui mengecil, seolah dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Yang Chen sangat gembira, melihat tubuh Chen Jingqui yang sudah tertusuk. Bohong jika dia mengatakan dia tidak senang. Namun, dia segera memikirkan sesuatu. Itu tidak benar, terlalu mudah baginya untuk membunuh tahap demigod. Bahkan Wu Changkong memiliki suatu cara tertentu untuk mempertahankan diri, mustahil bagi dewa dari sekte hantu ganas untuk bersikap tidak berguna seperti itu. Tepat saat pikirannya melayang, tubuh Chen Jingqui tiba-tiba mulai membusuk. Seketika, cairan kental muncul di dalam tubuhnya, hanya menyisakan sehelai pakaian kosong. Cairan kental itu perlahan-lahan membentuk sosok Chen Jingqui, tetapi sosok itu lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bahkan ada potongan daging busuk menggeliat di sekujur tubuhnya, membuatnya semakin terlihat seperti hantu yang ganas. Hehe, bocah kecil, lumayan juga. Kau berhasil melakukan serangan balik, tapi apa kau pikir kau benar-benar bisa mengalahkanku? Biar kukatakan padamu, itu mustahil. Memaksaku untuk mengungkapkan keadaan ini, kau seharusnya bangga. Hehe, kau memang bukan seorang kultivator Spirit Plate Stage biasa. Kalau begitu, biarkan aku melihat dengan saksama apa yang begitu hebat darimu. Kata Chen Jingqui dengan suara rendah. Melihat penampilannya, Yang Chen hanya merasakan hawa dingin merayapi tulang belakangnya. Dalam sekejap, dia memikirkan sesuatu, penampilan Chen Jingqui dan Raja Hantu yang dipanggil Wei Bin mirip. Jadi begitulah, dia benar-benar telah mengolah dirinya menjadi Raja Hantu. Dia biasanya menunjukkan penampilan palsu kepada orang lain, tetapi ini adalah wajah aslinya. Sekte macam apa sekte hantu ganas ini, dan metode kultivasi macam apa yang mereka praktikkan? Yang Chen merasakan hawa dingin, namun pada saat itu, Chen Jingqui sudah bergegas ke arahnya. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan kemanapun dia pergi, energi spiritualnya terkikis menjadi gas hitam. Gas hitam ini menyentuh jiwa-jiwa dan membuat ruang itu dipenuhi hantu-hantu yang meratap dan serigala-serigala yang melolong. Begitu banyaknya sehingga gas hitam itu semakin banyak dan menyerbu ke arah Yang Chen. Bahkan keempat raksasa petir itu kesulitan untuk bertahan melawan mereka. Yang Chen tidak punya pilihan selain meraih udara lagi, dan dalam sekejap, tanah meletus dengan tanaman merambat besar. Kali ini, tanaman merambat itu langsung ditujukan untuk menusuk tubuh Chen Jingqui. Namun, kali ini Chen Jingqui telah menjadi jauh lebih pintar. Dengan lapisan jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya yang menjaga tubuhnya, tanaman merambat itu terkikis hingga tak dapat dikenali saat mereka mendekat. Ekspresi Yang Chen menjadi sangat sulit, dan teknik pohon tampak tidak berguna. Chen Jingqui meraung, aku paling benci kekuatan alam ini, nak, matilah untukku. Ketika percakapan berakhir, lengannya tiba-tiba terentang, mencoba menembus langsung dada Yang Chen. Melihat ini, Truki Yang Chen melonjak dalam sekejap, dan banyak tanaman merambat muncul dari tanah. Kali ini, Yang Chen mengerahkan seluruh kemampuannya, menghabiskan hampir 70 atau 80% trukinya. Setidaknya puluhan tanaman merambat besar muncul dari tanah, mencambuk tubuh Chen Jingqui atau mencengkeram lengannya. Kekuatan setiap serangan menciptakan pemandangan yang spektakuler. Serangkaian tanaman merambat membentuk formasi alamiah yang mengelilingi Chen Jingqui dari dalam. Ketika Chen Jingqui diselimuti oleh tanaman merambat itu, ia secara naluriah mencoba untuk melawan, tetapi ternyata ia tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Jiwa yin hitam mungkin efektif terhadap satu tanaman merambat, tetapi mereka jauh lebih lemah terhadap begitu banyak tanaman merambat yang menyerang sekaligus. Akibatnya, Chen Jingqui menjadi semakin marah. Dia berteriak, nak, kau benar-benar membuatku marah. Sebagai Chen Jingqui, aku benar-benar dipaksa ke titik ini olehmu, seorang kultivator Spirit Plate Stage. Mati saja. Saat kata-kata itu jatuh, suara Chen Jingqui menggelegar, dan kekuatan yang tidak diketahui meletus. Dalam sekejap, Yang Chen hanya merasakan tubuhnya menerima pukulan berat, dan dia memuntahkan darah. Kemudian, tanaman merambat yang dipanggil oleh teknik pohon itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian, dan kehilangan bentuknya sepenuhnya. Segera setelah itu, Kai Yi di dalam ruang sungai delapan ujung tiba-tiba berteriak, Yang Chen, larilah. Ini adalah kekuatan ilahi. Chen Jingqui menggunakan kekuatan ilahi, dan kau bukan tandingannya. Larilah. Dia ingin membujuk Yang Chen untuk melarikan diri lebih awal tetapi tahu bahwa Yang Chen tidak akan menyerah begitu saja.
Sekarang Chen Jingqui sudah menggunakan kekuatan dewa, Yang Chen tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Yang Chen tidak tahu apa itu kekuatan dewa, tetapi dia hanya tahu bahwa ada terlalu banyak perbedaan kekuatan di antara mereka saat itu. Bab 1536, Suku Alien yang Mengerikan. Pada saat ini, dia tahu dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Dia segera mengeluarkan peta kehancuran gunung dan sungai, dan air hitam yang menyembur keluar untuk mencoba mengulur waktu. Akan tetapi, hanya dengan lambaian tangan Chen Jingqui, air hitam itu tidak dapat mendekati tubuhnya dan menguap seluruhnya. Chen Jingqui mencibir, trik kekanak-kanakan. Mata yang Chen menyipit, tidak dapat menerima kenyataan bahwa Chen Jingqui terlalu kuat. Air hitam itu bahkan tidak dapat mendekatinya. Kekuatan apa yang telah digunakan Chen Jingqui? Tidak mau menerima kekalahan, Yang Chen kembali menggenggam peta penghancuran gunung dan sungai. Sebuah gunung ungu turun dari langit, bertujuan untuk menghancurkan tubuh Chen Jingqui. Chen Jingqui memberi isyarat dengan satu tangan, mengubahnya menjadi kepalan tangan, dan bertabrakan dengan gunung ungu. Dalam sekejap, gunung ungu itu terhempas, tidak mampu menimbulkan sedikit pun kerusakan tekanan pada Chen Jingqui. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Namun sekarang, cara apa lagi yang dimilikinya? Dalam situasi ini, bahkan mengeluarkan tombak dewa pembantai mungkin tidak akan berguna, dan sepertinya tidak ada hal lain yang dapat digunakan dalam peta penghancuran gunung dan sungai. Kunpeng dan alien. Kekuatan Kunpeng tidak cukup untuk menandingi dewa setengah Chen Jingqui. Dan alien itu, benar, masih ada alien. Ketika Yang Chen memikirkan alien ini, dia mengerutkan kening. Awalnya, ketika dia berada di tahap pembentukan roh setengah langkah, dia tidak bisa memanggil alien itu. Sekarang setelah dia mencapai tahap pelat roh, dia tidak tahu apakah dia bisa memanggil alien ini. Ketika memikirkan hal ini, Yang Chen mengerahkan upaya penuh tekad dan menuangkan seluruh ki sejatinya ke dalam peta kehancuran gunung dan sungai, mencoba memanggil orang asing misterius itu. Sekarang, dia benar-benar putus asa, siapa yang tahu apa hasilnya nanti. Ketika dia mencoba memanggil alien itu, peta penghancuran gunung dan sungai tampak menjadi lubang tanpa dasar, yang terus-menerus menyedot ki sejatinya. Ki sejatinya terkuras dalam sekejap, lalu peta itu mulai menyerap vitalitasnya. Tak lama kemudian, lebih dari separuh vitalitasnya terserap, dan saat hendak menyerap rentang hidupnya, peta penghancuran gunung dan sungai akhirnya berhenti. Pada saat ini, seorang alien berbaju besi, tampak agung, berdiri di depan Yang Chen. Penampakan orang asing ini tidak jelas, hanya siluet yang terlihat oleh Yang Chen. Dilihat dari perawakannya, tampaknya tidak jauh berbeda dengan manusia, hanya saja bulu tubuhnya lebih lebat dan rambutnya berwarna kuning di kepalanya. Ia mengenakan jubah di atas baju besinya, yang bergoyang lembut tertiup angin. Alien itu mengepalkan senjata pendek di tangannya, menghadap Chen Jingqui tanpa memancarkan aura apapun dari tubuhnya. Siapa kamu? Chen Jingqui mengira Yang Chen sudah mati, tetapi siapa sangka, tiba-tiba terjadi perubahan dan sosok yang tidak dikenal muncul di tempat kejadian. Mengetahui bahwa dia tidak dapat mengenali spesies itu adalah hal yang sangat tidak normal. Alien itu tidak mau repot-repot menjelaskan banyak hal kepada Chen Jingqui, hanya berkata dengan tenang, terlalu lemah, apakah zaman sudah berubah? Kalimat yang tampaknya sederhana ini membawa aura kuno dan penuh perubahan. Intinya adalah mereka tidak tahu bahasa apa yang digunakannya. Yang Chen tidak dapat memahaminya, begitu pula Chen Jingqui. Selanjutnya alien itu mengayunkan senjata pendek di tangannya. Dalam sekejap, bilah cahaya berbentuk bulan sabit menyala dan menebas udara, disertai angin dingin yang menderu. Segala sesuatu dalam radius 100 mil rata dengan tanah, tanpa sehelai pun rumput yang tersisa. Chen Jingqui bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi abu di tengah cahaya pedang. Dia memiliki beberapa kartu truf tersembunyi dan berpikir dia bisa melarikan diri, tetapi dia dibunuh oleh alien itu bahkan tanpa menggunakan satu pun. Setelah membunuh Chen Jingqui, alien itu berdiri di tempat tanpa bergerak. Melihatnya tak bergerak, Yang Chen juga gelisah, tidak mampu membayangkan keberadaan macam apa yang tersegel di dalam peta penghancuran gunung dan sungai. Terlalu kuat, Chen Jingqui yang begitu kuatnya hingga Yang Chen tak berdaya di hadapannya, terbunuh hanya dengan satu gerakan. Tanpa kesempatan untuk melawan, Chen Jingqui seperti balita yang belajar berjalan di depan alien ini. Pikiran Yang Chen dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menanyakannya. Saat ia hendak bertanya, peta penghancuran gunung dan sungai tiba-tiba menyala, seolah-olah ada pusaran cahaya yang menyinari tubuh alien tersebut, mencoba menarik alien tersebut kembali ke dalam peta. Aku tahu, aku tidak akan lari, orang asing itu bergumam, aku sudah disegel selama bertahun-tahun, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Sambil berkata demikian, alien itu menoleh. Ketika menoleh, dia melirik Yang Chen, dan Yang Chen melihat wajah asli alien itu. Alien itu memiliki alis dan janggut putih, wajah yang tak terlukiskan yang berbeda dari manusia. Anehnya, itu tidak membuat orang merasa jijik, tetapi malah terlihat sangat tampan.
Setelah melirik Yang Chen sebentar, alien itu kembali ke peta penghancuran gunung dan sungai bersama dengan gunung ungu dan air hitam, lalu menghilang dari pandangan. Baru setelah mengatur napas, Yang Chen meraih peta penghancuran gunung dan sungai dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia tidak tahu siapa alien itu, tetapi jika alien ini benar-benar dapat membantunya tanpa batas, dia pasti telah memperoleh kartu truf tambahan untuk bertahan hidup. Namun, ketika dia melihat lagi peta penghancuran gunung dan sungai, dia menemukan bahwa yang tersisa di peta hanyalah gunung, sungai, dan ikan, dan alien itu telah menghilang sepenuhnya. Apa yang terjadi? Yang Chen tidak mengerti apa yang terjadi, alien itu baru saja menghilang. Jika lukisan di peta kehancuran gunung dan sungai menghilang, itu berarti dia tidak akan bisa memanggil kekuatan ini lagi. Yang Chen tidak dapat mengetahuinya, apakah pemanggilan alien hanya dapat digunakan satu kali. Dan bagaimana dengan Kaisar Tiandu saat itu, jika ia menggunakan kekuatan ini? Jika ia menggunakannya, bagaimana ia akan menggunakannya untuk kedua kalinya? Jika tidak, mengapa yang sendiri bisa menggunakannya? Terlalu banyak pertanyaan memenuhi pikirannya, dan Yang Chen merasa semakin banyak misteri yang muncul. Kau benar-benar bertemu dengannya. Takdir, mungkin, ini takdir. Tanah ini, tidak sederhana, sama sekali tidak sederhana, sebuah suara terngiang di benak Yang Chen. Dan pemilik suara ini tidak lain adalah Ling Qi Daois. Yang Chen, akhirnya mendengar kata-kata pendeta Ling Qi, buru-buru bertanya, Senior Ling Qi, apa maksudmu dengan ini? Dan siapa alien ini, dan apa hubungannya dengan peta penghancuran gunung dan sungai? Yang Chen ingin bertanya banyak sekali, namun pendeta Ling Qi tidak memberikan jawaban apapun, hanya menghela napas dan tidak berbicara lagi. Mendengar ini, Yang Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mengurungkan niat untuk bertanya lebih lanjut. Bab 1537, Lapisan Misteri. Misteri-misteri ini, kuharap, akan terungkap satu persatu di masa mendatang. Untuk saat ini, Yang Chen mengatur napasnya, lalu mengarahkan pandangannya ke tempat di mana Chen Jingkui baru saja dibunuh oleh manusia suku alien. Di sana, tidak ada jejak mayat Chen Jingkui yang tertinggal, hanya tas penyimpanan, yang tampaknya sengaja ditinggalkan oleh pria suku alien. Kalau tidak, Yang Chen tidak menyangkal bahwa dengan kemampuan manusia suku alien, dia bisa saja menghancurkan tas penyimpanan ini. Namun, tidak menghancurkannya adalah hal yang baik, setidaknya tas penyimpanan ini masih sangat berguna baginya. Yang Chen tidak dapat membayangkan betapa banyak hal baik yang ada pada seseorang di tahap demigod, dan sebagai orang dari sekte hantu ganas, hal baik yang ada pada dirinya bahkan lebih bermanfaat bagi Yang Chen. Dengan pemikiran ini, Yang Chen membuka tas penyimpanan dan dengan hati-hati memeriksa isinya. Setelah memeriksa, Yang Chen menarik napas dingin, begitu banyak batu roh kelas tertinggi, Chen Jingkui memang orang kaya. Selain batu roh kelas tertinggi ini, ada juga setumpuk besar bahan. Selain itu, ada harta karun Suantian Premium, yang tidak jauh lebih rendah dari kekayaan Kaisar Tiandu. Melihat semua ini, Yang Chen tentu saja tidak dapat menahan rasa gembira, terutama dengan harta karun Suantian Premium ini, yang dapat dianggap sebagai kegembiraan tak terduga baginya. Chen Jingkui benar-benar memiliki banyak harta karun. Saya khawatir kartu-kartu ini, jika digunakan melawan musuh lain, akan lebih dari cukup. Sayang sekali dia bertemu dengan manusia suku alien itu dan terbunuh secara langsung. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan salah satu dari kartu-kartu ini. Yang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada akhirnya, ia mengalihkan perhatiannya ke token dan metode kultivasi. 3 karakter terukir pada token ini, Chen Jingkui. Saat menyentuh token itu, Yang Chen merasakan sensasi dingin, seolah-olah ada makhluk hantu yang menggigit lengannya. Ini tidak sulit ditebak, tanda ini kemungkinan besar adalah lencana identitas sekte hantu ganas. Dan metode kultivasi ini adalah seni hantu. Karena penasaran, Yang Chen membukanya dan membacanya dengan saksama. Setelah membacanya, Yang Chen terkesiap karena metode kultivasi yang digunakan dalam seni hantu sangat kejam dan mengerikan, bertentangan dengan Dao Surgawi. Mempraktikkan metode kultivasi ini memerlukan pengumpulan jiwa orang lain. Setelah seseorang meninggal, jiwanya dapat memasuki siklus reinkarnasi. Namun, metode ini secara khusus menargetkan dan mengendalikan jiwa orang lain, tidak hanya mencegah musuh terlahir kembali dalam siklus tersebut tetapi juga memanfaatkan jiwa mereka. Entah memurnikan jiwa menjadi makhluk hantu jahat yin yang ekstrim atau memberikan jiwa kepada makhluk hantu untuk dikultivasi, metode kultivasi tersebut telah mencapai kejahatan yang ekstrim. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan segera menyingkirkan seni hantu itu. Tidak peduli seberapa hebat metode ini, dia tidak akan pernah bisa mengolahnya karena kekejamannya yang tidak tertahankan untuk disaksikan. Terakhir, dia mengalihkan pandangannya ke harta karun Suantian Premium. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah lonceng emas, dan hanya dengan sedikit goyangan, Yang Chen mengetahui kegunaannya melalui roh artefaknya. Ini memiliki efek merusak pada jiwa, harta yang bagus. Yang Chen tersenyum tipis dan segera melepaskan Kai Yi dari ruang sungai 8 ekstremitas. Ya ampun, aku sangat takut, Yang Chen. Kupikir kita sudah mati tadi.
Aku tidak menyangka kau begitu beruntung. Ada hal yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam peta penghancuran gunung dan sungai. Kai Yi ketakutan, dadanya naik turun, memancarkan aura yang sangat mempesona. Yang Chen terkekeh dan menggelengkan kepalanya, baiklah, kita selamat dari malapetaka. Aku akan memberimu ini sebagai hadiah untuk membela diri di masa depan. Ini adalah harta karun Suantian Premium. Kai Yi membelalakan matanya, Yang Chen, apakah kamu sudah gila, memberiku benda berharga seperti itu? Yang Chen tertawa, kenapa, kamu tidak menginginkannya? Tentu saja aku mau, kenapa tidak? Aku hanya bertanya-tanya apakah ini tanda cintamu padaku. Kai Yi berkata sambil tersenyum, lalu menatap Yang Chen dengan seringai nakal, membuat Yang Chen merasa bulu kuduknya berdiri. Yang Chen berkata dengan canggung, jangan salah paham. Jika kamu benar-benar tidak menginginkannya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Tidak, aku menginginkannya, berikan padaku. Kai Yi segera menyambar lonceng emas, kenapa aku tidak menginginkannya? Barang bagus ini sulit didapatkan. Kai Yi tahu betul nilai dari harta karun Suantian Premium. Sebelum dia mulai mengikuti Yang Chen, dia tidak pernah berani membayangkan bisa mendapatkan sesuatu seperti ini. Sekarang, Yang Chen dengan santai memberinya satu, dan dia merasa sulit untuk menolaknya. Yang Chen mengusap alisnya dan berkata, Kai Yi, izinkan aku bertanya padamu, apa itu kekuatan suci yang kamu sebutkan sebelumnya tentang Chen Jingkui? Apa itu kekuatan suci? Kau bahkan tidak tahu ini. Kau masih sedikit hijau. Kai Yi tertawa. Yang Chen memutar matanya. Tapi aku lebih suka yang hijau. Kai Yi terkekeh. Langsung ke intinya saja. Yang Chen terbatuk 2 kali. Kai Yi hanya bisa mengangkat bahunya, menganggap Yang Chen tidak menyenangkan, lalu berkata, begitu seseorang mencapai tahap demigod, mereka dapat mengendalikan kekuatan yang disebut kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi hanya ada di tahap demigod. Begitu kekuatan itu ditampilkan, metode Truqi biasa tidak akan bisa bersaing dan menang. Maksudmu kekuatan suci itulah yang menghancurkan metode Ki sejatiku. Mata Yang Chen membelalak. Ya, kenapa lagi kau berpikir begitu? Kekuatan suci itu jauh lebih kuat daripada metode Ki sejati milikmu. Saat ditampilkan, metode Ki sejati milikmu tidak berada pada level yang sama, jadi wajar saja, kau tidak sebanding dengan orang itu. Namun, kekuatan suci yang digunakan pada tahap demigod memiliki keterbatasan. Kekuatan suci perlu dimurnikan dari Ki roh langit dan bumi, dan jumlah kekuatan suci yang dapat dimurnikan pada tahap demigod sangat kecil. Namun, bahkan jumlah kecil ini cukup untuk menghancurkanmu. Kai Yi berbicara, merasa emosional, pria suku alien itu juga kuat. Di mataku, tahap demigod hampir tak terkalahkan. Baiklah, jangan bahas lagi tentang senior suku alien itu. Yang Chen menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan Kai Yi bicara lagi, agar tidak membuat senior suku alien itu marah. Meskipun dia adalah penguasa peta penghancuran gunung dan sungai, dia tidak yakin apakah dia bisa menekan manusia suku alien atau tidak. Namun, sepertinya Kun Peng tahu jawabannya. Di masa depan, dia benar-benar harus mencari cara untuk meminta kejelasan padanya. Untuk saat ini, dia telah menghabiskan cukup banyak energi vitalnya dan perlu memulihkan sebagiannya sebelum Li Lianfeng tiba. Kalau tidak, jika Li Lianfeng mengetahuinya, akan sulit untuk menjelaskannya. Bagi yang lain, memulihkan energi vital akan cukup menantang, tetapi tidak sulit bagi Yang Chen. Selama penyulingan eliksir hariannya, ia telah menghasilkan cukup banyak eliksir untuk menyembuhkan luka-lukanya. Hanya dalam waktu setengah hari, ia telah menjadi bersemangat kembali, pucat di wajahnya benar-benar hilang dan semangatnya benar-benar segar kembali. Tidak lama setelah Yang Chen pulih, secercah cahaya muncul di kejauhan. Sesosok tubuh terbang cepat melalui ketinggian, mendarat dengan cepat. Orang itu tidak lain adalah Li Lianfeng. Jadi itu kamu, teman muda Yang Chen, hahaha, aku hanya memikirkanmu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Li Lianfeng tertawa terbahak-bahak. Bab 1538, pertempuran dimulai. Dia dan Yang Chen memiliki persahabatan dekat yang melampaui perbedaan usia. Yang Chen menyelamatkan putrinya memainkan peran utama dalam hal ini, bersama dengan keberanian Yang Chen. Selama pertempuran dengan ras iblis saat itu, semua orang mengetahui prestasi Yang Chen, termasuk dirinya. Sekarang, melihat Yang Chen, dia tersenyum ramah dan berkata, teman kecil Yang Chen, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Junior datang ke sini khusus untuk bertemu senior, jawab Yang Chen. Haha, jika aku tahu kau akan datang untuk menyambutku, aku akan membawa Li Suetong bersamaku. Gadis kecil itu selalu memikirkan dan membicarakanmu. Li Lianfeng tertawa terbahak-bahak, jelas-jelas ingin menikahkan putrinya dengan Yang Chen. Dia sudah membicarakan masalah ini dengan putrinya, dan Li Ruoxiang diam-diam setuju. Sayangnya, sikap Yang Chen jelas bertentangan dengan harapan mereka. Menganggap perkataan Li Lianfeng hanya basa-basi, Yang Chen dengan lancar mengubah topik pembicaraan, senior bercanda. Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang diketahui senior tentang situasi terkini di wilayah tengah? Yah, aku tahu banyak. Sebagian besar informasiku berasal dari susunan komunikasi antara tetua Xie Yun dan Kaisar Changsheng.
Rupanya, kekuatan asing yang disebut Sekte Hantu Ganas telah muncul di wilayah tengah. Aku tidak tahu dari mana mereka berasal, tetapi mereka benar-benar kuat, bahkan mengambil alih Sekte Wilayah Utara. Kata Li Lianfeng. Ya, itu benar. Mereka cukup tangguh. Yang Chen menghela napas, saya harap senior Li dapat membantu junior dan wilayah tengah. Sebagai gantinya, keluarga kerajaan bersedia menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan. Yang Chen, kau tidak perlu menceritakan semua ini padaku. Keluarga kerajaan membawamu maju hanya untuk meminta bantuan. Haha, sebenarnya, bahkan jika kau tidak melangkah maju, aku tetap akan membantu keluarga kerajaan. Aku, Li Lianfeng, telah hidup selama ini. Selain urusan putriku sendiri, di mana aku mungkin menggunakan cara apapun, aku dapat dengan jelas menilai yang benar dan yang salah, serta nuansa abu-abu. Jika Sekte Hantu Ganas menyebabkan masalah di wilayah tengah dan runtuh, di mana aku, Li Lianfeng, bisa hidup dengan nyaman. Aku mengerti pepatah, ketika bibir hilang, gigi terasa dingin. Selain itu, bahkan tanpa hubungan keluarga kerajaan, bagaimana aku, Li Lianfeng, bisa mengabaikan masalah Sekte Wilayah Utara? Li Lianfeng melambaikan tangannya, adapun kondisi lainnya, tidak perlu membicarakannya. Bawa saja aku bersamamu. Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Keluarga kerajaan telah membuat begitu banyak persiapan dan bersedia menawarkan syarat untuk memenangkan Li Lianfeng, tetapi siapa yang tahu bahwa Li Lianfeng bahkan tidak peduli dan tidak berencana untuk membuat tuntutan besar, hanya setuju untuk membantu. Kemurahan hati ini membuat dia dan keluarga kerajaan terlihat kecil jika dibandingkan. Baiklah, senior benar. Ayo berangkat sekarang, kata Yang Chen sopan. Tepat saat Li Lianfeng hendak pergi, dia tiba-tiba mengerutkan kening karena bingung, ketika aku datang ke sini sebelumnya, aku ingat ada beberapa pegunungan yang terhubung. Bagaimana mungkin tidak ada yang tersisa ketika aku datang ke sini lagi? Yang Chen sudah menyiapkan penjelasan dan tidak akan mengungkap fakta bahwa itu adalah ulah ras asing. Dia tertawa dan berkata, itu disebabkan oleh kultivasiku saat senior tidak datang. Aku menunggu di sini selama beberapa hari dan merasa bosan. Oh, aku tidak tahu metode kultivasi macam apa yang telah kau latih lagi. Baiklah, ayo pergi. Li Lianfeng tidak memiliki kecurigaan apapun dan meninggalkan tempat itu bersama Yang Chen. Sekitar 2 hari kemudian, ketika mereka muncul kembali, Yang Chen dan Li Lianfeng sudah dekat dengan Sekte Wilayah Utara. Saat mereka mendekati Sekte Wilayah Utara, beberapa anggota keluarga kerajaan muncul, semuanya telah mencapai tahap Spirit Plate. Melihat bahwa Li Lianfeng dan Yang Chen datang, mereka semua menghela napas lega. Jadi itu Yang Chen dan Kaisar Lianfeng, kata anggota keluarga kerajaan di panggung Spirit Plate. Li Lianfeng bertanya dengan kedua tangan di belakang punggungnya, apa yang terjadi? Bagaimana situasi saat ini? Pertarungan sudah dimulai. Kami takut Sekte Hantu Ganas akan menggunakan tipu daya, jadi kami mengirim orang untuk berjaga di sekitar. Melihat kalian berdua datang, kami datang untuk menyelidiki. Namun, karena kalian berdua, kami akan membawa kalian masuk saja. Kaisar Spirit Plate Stage menjelaskan. Yang Chen mengangguk setelah mendengar ini. Sementara itu, Li Lianfeng dengan penasaran bertanya tentang situasi pertempuran. Seniman bela diri tahap Spirit Plate menanggapi dengan memberikan penjelasan terperinci tentang situasi tersebut. Saat Yang Chen mendengarkan dengan saksama, seperti yang awalnya ia duga, Sekte Hantu Ganas sangat menghargai pertempuran yang menentukan ini. Jika mereka menang, Sekte Hantu Ganas akan menang, dan orang-orang di dunia akan berpikir bahwa keluarga kerajaan berada di ambang kehancuran, dan sudah waktunya untuk pergantian dinasti. Itulah sebabnya Sekte Hantu Ganas, di bawah bendera Sekte Wilayah Utara, merekrut banyak orang dari semua lapisan masyarakat. Hampir setengah dari berbagai sekte dan kekuatan, besar dan kecil, di seluruh wilayah tengah berkumpul bersama untuk menyaksikan kompetisi. Namun hasil kompetisi ini cukup tidak menguntungkan bagi keluarga kerajaan. Meskipun mereka telah mengantisipasi hasil ini, hal yang tidak diduga keluarga kerajaan adalah kekuatan propaganda tak terduga yang berhasil dimanfaatkan oleh Sekte Hantu Ganas melalui Sekte Teritori Utara, yang menarik banyak orang untuk datang. Jika semua orang ini berbalik mendukung Sekte Hantu Ganas setelah kemenangan mereka, itu akan menjadi masalah besar. Seperti kata pepatah, apa yang kau takutkan akan menjadi kenyataan. Saat ini, seluruh keluarga kerajaan telah kalah dalam 4 pertempuran berturut-turut. Ketika Yang Chen tiba, mereka berada dalam pertempuran kelima. Penatua Yun, Chang Sheng, kau datang tepat waktu. Penatua Xie Yun dan Kaisar Chang Sheng tertawa terbahak-bahak saat melihat Yang Chen dan Li Lianfeng tiba. Li Lianfeng berkata dengan ramah, ketika keluarga kerajaan dalam kesulitan, saya bersedia membantu. Oh, terima kasih banyak. Penatua Xie Yun dan Kaisar Chang Sheng mengungkapkan rasa terima kasih mereka setelah terdiam sejenak ketika mendengar kata-kata langsung Li Lianfeng. Dengan Li Lianfeng mengatakan ini, itu berarti dia bersedia membantu mereka. Oleh karena itu, Tetua Xie Yun dan Kaisar Chang Sheng sangat berterima kasih kepada Yang Chen, mengira dia telah membujuk Li Lianfeng untuk membantu mereka. Namun, Yang Chen tidak memperhatikan hal ini.
Sebaliknya, tatapannya tertuju pada wanita di samping penatua Xie Yun dan Kaisar Changsheng. Wanita itu tak lain adalah Hua Wanru. Hua Wanru mengenakan pakaian putih, masih sedingin dan senyap seperti biasanya. Ketika Yang Chen menatapnya, dia juga menatapnya, mungkin merasakan perubahan aura Yang Chen. Pupil mata Hua Wanru mengecil, dan wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Tak lama kemudian, bibirnya yang merah dan tenang terbuka sedikit, dan dia berkata, "Selamat telah mencapai tahap Spirit Plate. Pemimpin Sekte Hua terlalu baik. Bagaimana mungkin aku, Yang Chen, layak menerima ucapan selamatmu?" Yang Chen tidak melirik Hua Wanru sedikit pun, hanya memalingkan wajahnya dan fokus pada pertempuran antara keluarga kerajaan dan Sekte Hantu Ganas. Mendengar ini, Hua Wanru menyipitkan matanya. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit emosi dan ekspresi rumit yang tidak dapat ditebak orang lain. Melihat bagaimana Yang Chen dan Hua Wanru jelas-jelas memendam permusuhan satu sama lain, bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka. Akan tetapi, karena kedua belah pihak tidak mudah diprovokasi, para kaisar ini berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tetua Xie Yun dan Kaisar Changsheng segera mengganti topik pembicaraan, sambil tertawa dan berkata, "Saat ini, dalam pertempuran ini, giliran Zhang Jifeng dari keluarga kerajaan kita melawan Hedu dari Sekte Hantu Ganas. Pertarungan antara dua yang mulia emas." Bab 1539, Pertempuran dan Kekalahan Berkelanjutan. Tepatnya ketika topik beralih ke sini, Tetua Xie Yun dan Kaisar yang selalu menang keduanya menjadi sangat serius dalam ekspresi mereka. Tidak mengherankan mereka tidak serius, karena mereka memang kurang percaya diri dalam kompetisi ini. Mereka, keluarga kerajaan, telah kalah beberapa kali berturut-turut. Baik itu tahap Spirit Plate atau periode integrasi, mereka selalu dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan sejati, keluarga kerajaan di masa lalu bisa saja yakin tidak lebih lemah dari siapapun, tetapi sekarang pusat perhatian sepenuhnya diambil oleh Sekte Hantu Ganas. Yang Chen juga menyaksikan pertempuran itu, dan sekilas, dia tidak dapat mengatakan pihak mana yang memiliki keuntungan untuk saat ini. Namun, dengan pengalaman unik dan keterampilan pengamatan Yang Chen, dia dapat melihat bahwa pihak Sekte Hantu Ganas jelas lebih tenang. Bukan karena mereka tampaknya akan menang dengan selisih yang besar, tetapi karena mereka tidak pernah berpikir akan kalah. Sebaliknya, Zhang Jifeng dari keluarga kerajaan tampaknya menanggung beban yang berat, menggunakan sebagian besar kemampuannya saat ini, dan tidak ada tanda-tanda kemenangan sama sekali. Ketika Yang Chen tengah mengamati pertempuran itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia hanya melihat di sisi Sekte Hantu Ganas, ada tatapan dingin yang menatapnya. Siapakah yang memperhatikannya kalau bukan Wu Changkong? Saat ini, sorot mata Wu Changkong dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah dia ingin segera membunuhnya. Ditatap olehnya, Yang Chen pun mengangkat sudut mulutnya, tidak menyembunyikan provokasinya, membuat urat-urat Wu Changkong menonjol, dan berharap dia bisa melawan Yang Chen sampai mati. Setelah melihat Wu Changkong beberapa kali, Yang Chen kehilangan minat. Setelah bertarung melawan Wu Changkong, dia tahu betul bahwa orang ini picik dan tidak akan mencapai sesuatu yang besar. Prestasinya sepenuhnya berkat kaisar yang selalu menang dan keluarga kerajaan. Namun, ambisinya tidak kecil, tidak berpijak di bumi, tetapi berulang kali mencoba mengkhianati orang lain untuk naik lebih tinggi. Orang seperti ini tidak dapat melakukan sesuatu yang besar. Dia lebih peduli dengan dua karakter di samping Wu Changkong, yang keduanya berpakaian sama seperti Chen Jingqi, dan sangat kurus, jelas karena latihan seni hantu. Agaknya, begitu wajah asli mereka terungkap, mereka tidak akan jauh berbeda dari Chen Jingqi. Ditatap oleh Yang Chen, kedua dewa dari Sekte Hantu Ganas itu tampaknya telah merasakan sesuatu. Maksudmu dia, leluhur alam setengah dewa dari Sekte Hantu Ganas menyipitkan matanya. Ya, Tuan Luo, ini anak ini. Wu Changkong berkata cepat, menggertakkan giginya dan dipenuhi amarah. Nama Lord Luo ini adalah Luo Su. Mendengar kata-kata Wu Changkong, dia membelai jenggotnya dan berkata dengan sinis, seorang anak Spirit Plate Stage saja sudah membuatmu takut seperti ini, kau benar-benar sia-sia. Yang ingin ku ketahui adalah apakah tombak panjang yang bisa berbicara yang dipegang anak itu asli atau palsu. Itu benar sekali. Wu Changkong menepuk dadanya dan meyakinkan, sama sekali tidak peduli akan dimarahi karena dianggap tidak berguna, hanya berpikir untuk menyenangkan Luo Su. Wajah Luo Su dingin, dan dia bertukar pandang dengan leluhur demigod lain di sampingnya. Leluhur dewa setengah dewa lainnya kemudian berkata perlahan, jika benar-benar seperti yang dikatakan Wu Changkong, maka anak ini mungkin memang memiliki senjata ilahi di tangannya. Saya tidak menyangka akan ada senjata ilahi di daerah ini. Tampaknya tempat ini benar-benar luar biasa. Tidak heran di zaman dahulu, orang-orang yang disebut Saleh itu melarang kami, para penggarap hantu, untuk menggunakan tempat ini sebagai persemaian untuk berkultivasi. Kalau tidak, saya pasti sudah membantai di sini, yang akan sangat membantu pemurnian Raja Hantu saya. Kata Luo Su. Demigod di sebelahnya memiliki otoritas lebih, dan dia berkata dengan dingin, Luo Su, ingat kata-kata pemimpin sekte.
Ketika kami dikirim ke sini, pemimpin sekte secara khusus memerintahkan kami untuk tidak menyentuh tabu para kultivator itu. Jika tidak, sekte hantu ganas kami sudah menjadi duri di mata mereka, dan jika sesuatu benar-benar salah, siapa yang bisa bertanggung jawab? Hehe, saudara Li Huang, aku tahu apa yang kamu katakan, jangan marah. Bahkan ketika dimarahi, Luo Su hanya menertawakannya, tidak berani bersikap terlalu lancang. Li Huang tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya berkata, kita ingin mendapatkan tombak panjang anak itu. Jika kita dapat merebut kembali senjata ilahi itu, perjalanan kita tidak akan sia-sia. Lagi pula, sebagian besar hal yang kita dapatkan di pintu keberuntungan harus diserahkan kepada sekte. Kamu masuk akal, tapi aku khawatir anak itu tidak punya nyali, kata Luo Su dengan khawatir. Tidak apa-apa, akan ada kesempatan, tapi apa yang terjadi dengan Lilian Feng ini? Li Huang menyipitkan matanya, bagaimana Chen Jingkui menangani semuanya. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit untuk menghadapi Lilian Feng. Bagaimana mungkin Lilian Feng masih hidup? Aneh sekali, apakah ada yang terjadi di tengah jalan? Bagaimanapun, Chen Jingkui seharusnya tidak membuat kesalahan besar. Pasti ada beberapa perubahan, kata Luo Su. Saat kita kembali, kita akan meminta dia menjelaskannya. Yang dipikirkan keluarga kerajaan adalah berkumpulnya 5 kaisar. Jika mereka benar-benar berkumpul, kita akan mendapat masalah. Saat kita mencapai pintu keberuntungan, keuntungan kita akan hilang. Li Huang berkata dengan tegas. Saat keduanya berbincang-bincang, pertarungan antara Zhang Jifeng dan He Du dari Sekte Hantu Ganas juga mencapai klimaksnya. Seperti yang diprediksi Yang Chen, memang ada perbedaan mendasar antara Zhang Jifeng dan He Du. Pada akhirnya, He Du memanggil Raja Hantu yang sangat besar, yang mirip dengan milik Wei Bin, tetapi lebih kuat, yang jelas-jelas menekan Zhang Jifeng. Awalnya Zhang Jifeng baik-baik saja, tetapi semakin mereka bertarung, semakin terlihat jelas jurang pemisahnya, terutama saat menghadapi Raja Hantu, dia kebingungan, tidak ada solusi. Alhasil, hanya butuh waktu kurang dari secangkir teh baginya untuk berada dalam posisi kalah, hanya masalah waktu yang tersisa. Pemandangan ini terlihat jelas oleh semua penonton. Tidak kurang dari ribuan penonton, dan mereka semua adalah elit dari berbagai kekuatan di wilayah tengah yang datang ke sini untuk menyelidiki situasi hari ini. Melihat situasi ini, Sekte Hantu Ganas tampaknya lebih kuat. Apakah keluarga kerajaan benar-benar dalam masalah? Sepertinya dunia benar-benar berubah. Ini bukan lagi dunia keluarga kerajaan, tetapi dunia Sekte Hantu Ganas. Tidak diketahui apakah Sekte Hantu Ganas sengaja menghasut orang dan menyiramkan bahan bakar ke dalam api, tetapi hanya dalam beberapa kalimat, orang-orang di bawah menjadi gelisah. Banyak orang, baik benar atau salah, percaya bahwa keluarga kerajaan sedang dalam masalah. Keluarga kerajaan, tentu saja, dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Mereka ingin membantah dan menghentikan semua ini, tetapi kuncinya adalah mereka tidak memiliki kekuatan. 1 kekalahan, 2 kekalahan. Dan sampai pada titik kalah di ronde ini juga. Segala sesuatunya harus berdasarkan kekuatan, dan mereka kalah dalam aspek yang paling mendasar. Bab 1540, penampilan pertempuran yang kuat. Tanpa menunjukkan kekuatan atau meraih kemenangan, membantah tidak akan ada artinya, seperti mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya di kaki sendiri. Mereka hanya bisa menyaksikan momentum bergeser ke arah Sekte Hantu Ganas. Penghiburan mereka adalah bahwa Lilian Feng tiba dengan selamat, memberi mereka kesempatan bertarung melawan Sekte Hantu Ganas. Namun, Sekte Hantu Ganas jelas tidak akan membiarkan keluarga kerajaan begitu saja. Melihat keadaan berubah menguntungkan mereka, Li Huang melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan sesuatu. Dalam sekejap, bawahannya menyampaikan instruksi, dan segera setelah itu, beberapa pembuat onar muncul di antara orang-orang di bawah. Jelaslah bahwa sebagian besar penghasut ini diatur oleh Sekte Hantu Ganas. Namun, tidak dapat disangkal bahwa efeknya luar biasa. Keluarga kerajaan akan segera jatuh. Di masa depan, kita akan bersumpah setia kepada Sekte Hantu Ganas dan membantu mereka menguasai dunia. Keluarga kerajaan tidak kompeten dan menindas. Sekte Hantu Ganas telah maju atas nama keadilan. Mengikuti mereka di masa depan, kita akan memiliki daging untuk dimakan dan anggur untuk diminum. Ikuti Sekte Hantu Ganas, gulingkan keluarga kerajaan. Ini bukan lagi dunia keluarga kerajaan. Dalam sekejap mata, opini publik hampir sepenuhnya berat sebelah. Keluarga kerajaan telah mendatangkan ini pada diri mereka sendiri. Lagi pula, sebelum perang dengan ras iblis, keluarga kerajaan memang ambisius, berniat menguasai dunia dan menimbulkan masalah bagi berbagai kekuatan. Hampir semua kekuatan besar telah diserang oleh keluarga kerajaan di masa lalu. Jika mereka bersikap lebih baik kepada pasukan utama saat itu, mungkin situasinya tidak akan berubah secepat ini. Namun, benih yang mereka tabur di masa lalu kini telah membuahkan hasil. Li Huang memanfaatkan waktu untuk menyela, Penatua Xie Yun, Penatua Changsheng, tampaknya kemampuan keluarga kerajaan terbatas. Pertarungan 1 lawan 1 ini dimulai oleh kalian dengan usaha yang putus asa.
Sekarang, apa hasilnya? Kalian telah kalah 5 kali dari 10 ronde. Apa yang akan kalian lakukan untuk ronde ke-6? Hahaha, jangan khawatir dan jangan salahkan aku karena menindas kalian. Aku hanya akan mengirim satu orang di tahap Spirit Plate, tahap Jinzun, dan periode integrasi. Hanya dengan satu orang, aku sudah bisa mengalahkan semua kontestan dari keluarga kerajaan kalian. Kau, menghadapi penghinaan seperti itu, Penatua Xie Yun dan Kaisar yang selalu menang memiliki urat-urat yang menonjol, ingin meledak. Li Huang tampak tidak terpengaruh oleh sikap marah mereka dan bahkan tertawa mengejek, hahaha, tidak bisakah kalian tidak marah? Apakah kalian berdua benar-benar kehabisan pilihan? Tampaknya keluarga kerajaan hanya mampu melakukan banyak hal. Semakin dia berkata demikian, semakin orang-orang di bawahnya percaya bahwa keluarga kerajaan tidak mempunyai pilihan lagi. Yang Chen tentu saja melihat ini, dan meskipun dia tidak ingin keluarga kerajaan jatuh dari kekuasaan, dia mengira kekuasaan sekte hantu ganas yang eksentrik dan keluar dari arus utama akan lebih buruk. Sekarang, Yang Chen dengan tenang melangkah maju dan berkata langsung, Senior Xie Yun, Senior Chang Sheng, biarkan aku melakukannya. Yang Chen, sahabatku, jika kau sendiri yang mengambil tindakan, tentu saja itu bagus. Aku harap kau akan melakukan yang terbaik dan membantu kami menang. Penatua Xie Yun dan Kaisar yang selalu menang berbicara satu demi satu. Yang Chen mengangguk dan melangkah maju, untuk ronde ke-6, biar aku, Yang Chen, yang melakukannya. Aku mungkin tidak terlalu berbakat, tetapi aku penasaran apakah kontestan Spirit Plate Stage benar-benar dapat mengalahkanku, Yang Chen. Aku harap senior dari sekte hantu ganas itu tidak membuat janji yang tidak dapat ditepatinya. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen segera melangkah maju dan berdiri. Ketika Yang Chen melangkah maju, banyak orang terkejut. Sebagai pahlawan manusia, Yang Chen sudah terkenal. Ketika Yang Chen berdiri, kehadirannya menggeser momentum sepihak. Yang Chen, ini Yang Chen. Apakah Yang Chen telah mencapai tingkat kaisar? Banyak orang tidak mengerti tahap Spirit Plate, tahap Jinzun, dan seterusnya. Melihat Yang Chen mampu berpartisipasi dalam pertempuran, mereka mengira bahwa dia telah mencapai tingkat kaisar dan mulai berteriak. Apakah Yang Chen telah menjadi kaisar dan berpihak pada keluarga kerajaan? Jika Yang Chen berdiri di pihak keluarga kerajaan, sekte kita juga akan berdiri di pihak kita. Yang Chen dulunya adalah pahlawan kita. Saya akan mengikuti keputusan Yang Chen. Saya juga. Dalam sekejap, banyak kekuatan yang sebelumnya menganggap keluarga kerajaan sudah ketinggalan zaman dan ingin bersumpah setia kepada tuan baru pun terombang-ambing. Adegan ini bahkan mengejutkan Penatua Xie Yun dan Kaisar yang selalu menang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pengaruh Yang Chen akan begitu besar? Dia baru saja mengambil sikap, dan dia belum menang untuk keluarga kerajaan, tetapi banyak kekuatan telah beralih pihak lagi. Tentu saja, hal ini membuat Tetua Xie Yun dan Kaisar yang selalu menang gembira, sementara ekspresi Luo Su dan Li Huang berubah semakin dingin. Mereka sangat marah dan berniat memadamkan semangat Yang Chen. Namun, memikirkan bagaimana Wu Changkong telah dikalahkan dan melarikan diri dari Yang Chen, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Mengapa kedua senior itu belum memilih seseorang untuk bertarung? Yang Chen bertanya tanpa tergesa-gesa. Dia tahu betul bahwa sekte hantu ganas sedang berjuang. Li Huang dan Luo Su sangat mengetahui kekuatannya. Li Huang berkata dengan tegas, anak bermarga Yang, jangan terlalu sombong. Aku penasaran dengan keterampilan dan kemampuan apa yang kamu miliki. Ma Hui, pergi dan uji anak ini untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Setelah mendengar perkataan Li Huang, Ma Hui melompat maju. Dia telah mengamankan 2 kemenangan Spirit Plate Stage untuk Fierce Ghost Sect, dan ini akan menjadi pertempuran ketiganya, penuh dengan semangat. Tentu saja, dia bersemangat untuk menghadapi Yang Chen. Nak, bertemu denganku di panggung Spirit Plate hanya akan membawa kesialan bagimu, Ma Hui mencibir, mengenakan jubah Tao Sekte hantu ganas dan kurus kering seperti tengkorak. Melihat Ma Hui memprovokasinya, Yang Chen tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, benarkah? Aku penasaran untuk melihat seberapa sialnya aku. Ma Hui menjilat bibirnya, dengan kemenangan berturut-turut, dia tidak merasa Yang Chen bisa mengalahkannya sama sekali. Setelah tertawa keras, Ki Hantu melonjak di sekelilingnya, dan jejak kabut hitam muncul, mirip dengan Chen Jingqi. Namun, karena berada di tahap Spirit Plate, jiwa Yin dan Ki Hantunya jelas kurang kuat dibandingkan dengan Jingqi. Yang Chen telah berhadapan dengan jiwa Yin dan Ki Hantu Chen Jingqi, jadi dia tidak terlalu memperdulikan kekuatan Ma Hui. Dia mengayunkan telapak tangannya, dan dengan suara berderak, dia memanggil lapisan guntur dan kilat. Kilat itu berbentuk pedang petir, dan dengan gerakan cepat, mereka menargetkan jiwa Yin dan Ki Hantu. Satu lapisan demi lapisan, dengan lebih dari selusin pedang petir, jiwa Yin dan Ki Hantu mulai memudar. Apa? Ma Hui tidak pernah menyangka bahwa jiwa Yin dan Ki Hantunya, yang tak terkalahkan dalam pertempuran sebelumnya, akan sama sekali tidak berguna melawan Yang Chen. Bagaimana mungkin kekuatan petir dan guntur ini membuat jiwa Yin dan Ki Hantunya tak berdaya sama sekali? Nak,
Kau memaksaku. Marah dan frustrasi, Ma Hui tiba-tiba mengeluarkan sebuah bendera kecil, persis seperti milik Wei Bin. Ketika bendera kecil itu muncul, dia mengibaskannya dengan kuat. Dalam sekejap, puluhan ribu makhluk hantu muncul.